Dan pada subbab jual beli ini nanti kita akan mengetahui mengenai pengertian jual beli secara bahasa dan istilah. Kemudian di situ rukun jual beli itu apa saja, kemudian syarat-syaratnya seperti apa. Nah, mari kita simak videonya ini bersama-sama. Jadi langsung ke pembahasannya terkait jual beli ini. Pada pembahasan yang pertama kita akan mempelajari dulu terkait pengertian jual beli. Nah, di sini sudah disebutkan bahwasanya dalam bahasa Arab jual beli disebut dengan istilah al-bai'u, yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dan adapun menurut istilah, jual beli itu adalah tukar menukar suatu benda dengan benda lain disertai akad atas dasar suka sama suka. Dan seiring dengan berkembangnya zaman ya, untuk mendapatkan barang yang kita inginkan itu harus menukar dengan pembayaran yang resmi atau yang sah, yaitu dengan menggunakan uang. Nah, ini adalah seputar ya sedikit pengertian mengenai jual beli secara bahasa dan istilah. Jadi saya ulangi lagi, dalam bahasa Arab itu jual beli itu secara bahasanya yaitu disebut dengan istilah al-bai'u, atau yang artinya bisa kita artikan sebagai memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dan adapun menurut istilah adalah tukar menukar suatu benda dengan benda yang lain disertai akad atas dasar suka sama suka. Nah, itu adalah pengertian jual beli secara bahasa dan istilah. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini tentang pengertian jual beli, yaitu terjadinya jual beli itu karena adanya perbedaan kebutuhan dalam masyarakat ya. Jadi satu pihak memiliki barang tetapi membutuhkan uang. Nah, begitu juga sebaliknya, ada yang punya uang tetapi tidak mempunyai barangnya, dan di situ terjadilah interaksi yang mana nanti akan terjadi pertukaran. Ya, seperti itu ya, pertukaran antara menukarkan uang dengan barang yang diinginkan, kemudian seseorang menjual barang untuk mendapatkan uang. Nah, seperti itu ya pengertian atau penjelasan terkait jual beli itu sendiri. Nah, dengan demikian kedua belah pihak tersebut dapat melaksanakan jual beli atas dasar suka sama suka. Nah, kalau di situ semisal masih pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu mungkin belum terdapat mata uang, belum ada mata uang. Pada zaman dahulu kalau pernah kita ketahui ketika kita belajar IPS itu ya, kita mengetahui bahwasanya istilah jual beli pada zaman dahulu adalah dengan menggunakan barter ya, ketika belum diciptakan mata uang atau belum dibuat mata uang itu dengan menggunakan barter. Nah, barter itu apa? Yaitu menukar barang yang kita miliki dengan barang orang lain. Nah, di situ apabila kita menginginkan pada waktu itu beras tetapi kita punyanya cabai, nah sedangkan orang yang memiliki beras tersebut menginginkan cabai, lah di situ terjadilah barter atau jual beli pada zaman dahulu. Nah, berhubung di sini semakin kesini dan semakin berkembangnya zaman, sudah terdapat pembayaran yang legal ya, atau pembayaran yang sah yaitu dengan menggunakan uang, maka transaksi atau pelaksanaan jual beli itu sendiri yaitu menggunakan uang untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan. Nah, di situ ya, itu adalah penjelasan terkait jual beli. Dan kemudian di sini ada pendapat dari beberapa ulama terkait jual beli, yaitu ada 3 ulama ya di sini ya yang saya sebutkan, bahwasanya Imam Nawawi menjelaskan bahwa jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Terus yang kedua, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Maksud saya di sini menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling memiliki. Dan yang ketiga, Sulaiman Rosid mengatakan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Jadi dari ketiga penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, itu maksudnya adalah
sama ya di situ. Pada intinya itu sama. Jadi sama-sama menukarkan barang yang kita miliki dengan barang yang kita inginkan dari orang lain. Itu adalah pendapat beberapa ulama terkait pengertian jual beli. Memasuki ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu di sini ada dalil jual beli yang bunyinya wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalil seperti ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini adalah sudah ditetapkan ya di dalam Al-Quran bahwasanya peraturan-peraturan atau penjelasan terkait jual beli itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kemudian yang perlu kita ketahui terkait jual beli ini adalah rukun jual beli, yaitu yang pertama penjual atau al-ba'i ya, yaitu pihak yang dikenai tuntutan untuk menjual, jadi penjualnya ini. Kemudian yang kedua yaitu pembeli atau mustari, adalah pihak yang menghendaki memiliki sesuatu dengan membelinya ya. Ini adalah kalau ada penjual juga harus ada pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu benda atau barang atau ma'qud alaih, yaitu barang yang menjadi objek transaksi. Kemudian yang keempat ada alat penukar barang. Kemudian yang terakhir yaitu sighot atau ijab qabul, yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, ini adalah rukun-rukun atau di sini rukun supaya jual beli itu sah ya, itu harus ada rukunnya, dan ini harus terpenuhi semuanya ya dari kelima rukun tersebut. Jadi apabila salah satu di sini belum memenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Yang bisa di logika ya, kalau di situ tidak ada penjual terus ada pembeli saja, yang pasti otomatis tidak bisa dilaksanakan jual beli ya. Di situ ada pembeli tetapi tidak ada penjualnya ya, yang dibeli kan otomatis nggak ada. Kemudian apabila di situ nggak ada barangnya, kemudian yang mau dijual juga apa kan di situ kan juga tidak logis ya. Semisal dari salah satu rukun ini tidak terpenuhi salah satunya ya, itu adalah terkait tentang rukun jual beli. Dan kemudian terkait dengan rukun tadi ya, di sini ada syarat penjual dan pembeli. Jadi syarat penjual dan pembeli itu apa saja? Yang pertama berakal, kemudian yang kedua dilakukan dengan kehendak sendiri, kemudian yang ketiga maksud saya tidak mubadzir, yang keempat yaitu balik. Nah, maksudnya di sini yang poin pertama berakal itu tidak, maksudnya berakal ini jual beli itu tidak berlaku pada orang-orang yang sedang dalam gangguan jiwanya. Misal orang gila di situ melakukan transaksi jual beli, maka jual belinya itu tidak sah ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Itu adalah sedikit pengertian atau penjelasan terkait syarat penjual dan pembeli. Dan di sini juga dilakukan dengan kehendak sendiri, maksudnya yaitu tanpa paksaan ya. Jadi keinginan kita sendiri. Apabila di situ kita dipaksa untuk membeli ini, dipaksa dan diancam, itu tidak sah juga. Terus tidak mubadzir. Nah, pembelian yang di situ sekiranya membeli barang yang kurang bermanfaat dengan skala yang banyak, nah itu juga tidak diperbolehkan atau tidak sah. Dan balik. Nah, ini apabila anak kecil yang masih kecil di situ ya belum balik, ketika transaksi jual beli itu juga sebenarnya tidak sah ya. Jadi apabila ada anak kecil yang di situ beli jajan atau dan sebagainya, itu sebaiknya didampingi oleh orang tuanya supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman ya ketika melaksanakan transaksi jual beli. Kemudian pembahasan yang selanjutnya terkait dengan jual beli, yaitu syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu yang pertama harus halal dan suci dari najis. Kemudian yang kedua, barang tersebut ada manfaatnya. Yang ketiga, barang tersebut dapat diserahkan. Dan yang keempat, barang tersebut merupakan milik penjual dan yang diwakilinya atau milik yang mengusahakannya. Dan yang terakhir, barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, baik ukuran, bentuk maupun sifatnya. Ini adalah syarat barang yang sah untuk diperjualbelikan, yaitu harus halal ya. Kalau di situ barang yang haram, jadi tidak sah untuk dijual ya, seperti itu.
kemudian barang tersebut juga suci. Nah, apabila di situ terkena najis atau dan sebagainya, ya itu tidak sah. Kemudian yang kedua di sini penjelasannya, barang tersebut harus ada manfaatnya. Apabila di situ barangnya tidak ada manfaatnya, nah di situ tidak sah ya untuk diperjualbelikan. Ya, penjelasannya seterusnya bisa adik-adik deskripsikan sendiri ya. Mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sekian ya. Terus pada hari ini kita review kembali bahwasanya kita sudah mempelajari atau mengetahui terkait jual beli dari pengertian, kemudian dalil jual beli itu bunyinya seperti apa, kemudian rukun jual beli itu apa saja, syarat penjual dan pembeli, serta barang-barang yang sah untuk diperjualbelikan itu apa saja, kita sudah mempelajarinya. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari.